Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Terima kasih telah sedikit meluangkan untuk bersolawat Nabi. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan, dan ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Solawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Lantaran ia merasa malu karena sang ibu buta matanya. Mungkin di video kali ini kita menjadi agak sedih ya teman-teman. Karena kita akan bercerita tentang seorang ibu. Orang tua yang selalu ikhlas memberikan apapun untuk anaknya. Dan selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang benar-benar mencintai kita kecuali ibu. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Arab. Di waktu zaman sudah modern seperti sekarang ini. Kisahnya begini ya teman-teman. Ada seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Ibu ini kedua matanya buta. Tetapi tidak seperti orang buta pada umumnya. Kedua bola mata ibu ini tidak ada. Jadi seolah-olah kelopak matanya ini cekung ke dalam. Dan terlihat wajah ibu ini pun agak sedikit menyeramkan. Nah, setiap hari anak ini selalu diantar ibunya ke sekolah. Dengan dituntun tangan ibunya oleh sang anak. Setelah anaknya sampai sekolah, ibu ini pulang ke rumah. Dan meraba jalan dengan tongkatnya tiap hari. Dan setiap pagi ibunya selalu mengantarkan anaknya ke sekolah. Sampai beberapa waktu anaknya bilang, "Ibu, mulai besok tidak usah mengantarkanku ke sekolah lagi. Aku sangat malu. Karena di sekolah teman-temanku selalu mengolok-olokku. Sebab ibu adalah orang buta dan sedikit menyeramkan." Si anak rupanya malu ya teman-teman. Namun ibunya berusaha untuk tidak dimasukkan ke dalam hati dari perkataan tersebut. Ibunya lebih memilih untuk diam dan menuruti apa saja yang anaknya pinta. Supaya putranya ini tidak diolok-olok oleh temannya. Sebab orang tuanya buta dan sedikit seram. Lalu mulailah keesokan harinya si ibu tak lagi mengantarkan anaknya ke sekolah lagi. Dan mulai hari itu si anak berangkat ke sekolah berjalan kaki sendiri. Teman-temanku Aris Panji dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seiring berjalannya waktu, anak ini telah tumbuh besar. Ketika itu ia sudah menamatkan kuliahnya. Dan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tak lama dari itu ketika ia sudah mulai mapan di dalam segi ekonomi dan lainnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menikah. Namun teman-teman, ketika ia menikahi seorang gadis dan ia mengakui bahwasannya kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Lantaran ia malu karena memiliki ibu yang buta dan tak mau mengakui ibunya ini di depan istri dan mertuanya. Kemudian setelah anak ini menikah, ia dikaruniai 2 orang anak. Artinya anak ini adalah cucu dari ibu buta tadi. Selama pernikahannya, ia sesekali mengunjungi ibunya secara diam-diam. Tanpa diketahui istri dan anak-anaknya. Lalu tak lama dari itu ia mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Dan ia dipindah tugaskan ke luar negeri Arab. Maka berangkatlah ia bersama istri dan anaknya pindah ke luar negeri. Sementara itu ibunya yang buta itu tetap tinggal di Arab. Teman-temanku Aris Panji. Setelah bertahun-tahun anak ini tidak pulang ke negeri asalnya di Arab. Hingga ibunya yang buta menjadi rindu. Lalu ibunya mencari-cari informasi ke tetangga tentang keberadaan anaknya. Dan ia baru tahu kalau anaknya telah berada di luar negeri. Kemudian pada saat itu si ibu buta ini sedikit demi sedikit mengumpulkan uang. Supaya suatu hari nanti bisa membeli tiket pesawat untuk bisa bertemu dengan anaknya. Setelah sekian lama ibunya menabung, akhirnya dengan dibantu tetangganya, ia membeli tiket pesawat dan berangkat menuju rumah anaknya yang berada di luar negeri tersebut. Dan ibunya telah mengantongi alamat rumah anaknya yang berada di luar negeri ini. Berkat bantuan dari tetangganya di Arab. Setelah ibu ini sampai di depan rumah anaknya. Lalu ia pun mengetuk pintu rumahnya. Ketika itu yang membuka pintu adalah kedua cucunya yang masih kecil-kecil. Lalu cucunya ini kaget dan ketakutan melihat ibu buta ini dan ia berlari ke ayahnya sambil berkata, "Ayah, di depan ada orang tua buta yang menyeramkan." Maka ayahnya pun keluar dan ia melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun tak berjumpa tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Ia pun kaget dan segera menutup pintunya dari luar supaya anak dan istrinya tidak tahu bahwasanya yang datang adalah ibunya. Kemudian ia berkata, "Ibu, sedang apa kau di sini?" Lalu ibunya menjawab, "Ibu hanya rindu nak. Kenapa engkau tidak pernah pulang? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun di rumah kita."
Lalu ia tarik tangan ibunya, ia bawa ke bandara. Terus ia pulangkan ibunya ke negeri asalnya di Arab. Ia khawatir kebohongan dia akan ibunya yang sudah meninggal diketahui oleh istrinya di rumah. Dan akhirnya si ibu buta ini kembali lagi ke rumahnya di Arab. Ia pun merasa sangat sedih ketika itu ia bertahun-tahun menunggu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Ternyata kehadirannya malah ditolak lantaran anaknya masih malu. Karena memiliki ibu seperti dia. Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama dari peristiwa itu si pria ini anaknya dari ibu buta ini. Suatu hari menerima sebuah surat yang berasal dari Arab, di mana surat tersebut tertulis alamat ia tinggal bersama ibunya dulu. Isi suratnya seperti ini, aku adalah tetangga sebelah rumahmu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ibundamu telah meninggal dunia. Bersama surat ini ada surat lainnya yang aku tulis berdasarkan apa yang ibundamu katakan. Dia bilang, wahai anakku, maafkanlah ibu karena telah membuatmu malu seumur hidupmu. Sebab mataku yang buta ini, tetapi ketahuilah nak. Cerita yang sebenarnya aku tidaklah buta sejak lahir, yang buta adalah kamu wahai anakku. Karena aku kasihan dan sayang padamu. Maka aku berikan kedua bola mataku untukmu nak. Anak ini pun menangis setelah selesai membaca surat terakhir dari ibunya ini. Lalu dia teringat kembali diingatannya tentang kesabaran dan kasih sayangnya ibundanya ketika merawatnya dulu. Kini ibundanya telah meninggal dunia dan semua itu sudah terlambat. Untuk meminta maaf kepadanya ibunya. Lalu ia pun sangat menyesal dan kini ia hanya bisa mendoakan ibundanya saja. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengampuni segala dosa yang dia lakukan terhadap ibunya ketika masih hidup. Jadi itulah kisah tentang ibu yang buta dan anak yang durhaka. Nah teman-temanku Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu adalah orang tua kita yang telah melahirkan kita, maka sepatutnya kita sebagai anak harus benar-benar merawat dan menyayanginya sepenuh hati. Terima kasih telah sedikit meluangkan waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.